Halo, you're watching Making Cars with Product. Hari ini kita ada Isuzu D-Max. Ini underdog di dunia double cabin. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri seperti di Australia, dia juga underdog. Tapi terkenal di Australia benar-benar value for money. Kalau di Thailand, Isuzu ini benar-benar rajanya double cabin karena engine-nya yang 4JJ1 3000cc itu terkenal luar biasa kalau dimodif. Nah, kalau yang versi masuk Indonesia, zaman dulu ada 4JJ1 3000cc. Tapi setahu saya yang terbaru ini tahun 2024 sudah yang 2500cc. Nah, ini kebetulan mobil punya teman saya Solo. Mau modif sedikit di pasang aksesoris lampu depan, pasang ban velg, nambahnya lebih besar. Rencana pakai 285/70/17, kurang lebih 33 inci. Maka itu kita sekalian upgrade suspensionnya. Nah, sebelum kita upgrade suspension dan review setelah upgrade, kita harus nyoba sebelum diganti suspensinya. Masih 100% standar. So, let's go. Sekarang kita road test D-Max baru guys, 2024 ini. Yang pertama aku rasain koplingnya kok dalam banget, bener-bener dalam ini koplingnya. Oke, kita cari jalan yang agak jalan power biasa, kayaknya belum pakai variable turbo, maybe I'm wrong, tapi feeling saya ini belum pakai teknologi VGT itu ya, atau VNT kalau bahasa Toyota. Kalau di jalan aspal seperti ini yang ya nggak mulus-mulus banget, kerasa. Nggak tahu ini banyak terlalu keras juga bisa, tapi ini kan udah di QC dengan pabrik. Jadi kalau dibilang keras ya ada rasa sedikit goyang-goyang. Mungkin kameranya juga goyang-goyang ini. Ya, powernya ya cukup, tapi nggak fantastis. Nggak tahu nih, aku belum sempat lihat harganya berapa. Kalau harganya mendekati Hilux ya, I don't know. Untuk yang fanatik Isuzu, nah, ini mulai nerabas jalan pinggiran aspal ini yang agak gerunjal-gerunjal. Ini jatuhnya low banget. Shiftnya panjang banget, jauh banget. Torsi oke. Nah, ini kalau di remap dan pasang throttle controller mungkin jauh lebih enak. Ya, giringnya low banget ini. Duanya habis di 48 km. Kalau nggak salah teman saya bilang ini yang spec mining. Jadi ya udah untung pakai AC ini ya, dan saya lihat ada differential lock belakang yang ini, jadi benar-benar spek untuk mining kalau pakai diff lock. Dan sampai di belakang itu di baknya ada tulisannya stiker di bawah 4x4-nya itu differential lock, dibanggain ini diff locknya. Seharusnya dengan suspension upgrade Oldman Emu bisa jauh lebih nyaman dibanding yang sekarang ini. Soalnya ini benar-benar kerasa banget head toss kalau kena gerunjalan. Nah, ini agak gerunjalan sini. Kerasa semuanya.
Kalau sudah agak kenceng sih nggak begitu parah kalau slow speed ya, gerunjalan ini. Nah, kalau pelan gini nih, jalan-jalan gini nih kerasa. Sudah balik HQ Prorock. Sekarang kita bongkar suspension dan kasih fuel review tentang D-Max. Wah. Iya, namanya double cab ya. Ya, peruntukannya untuk bawa orang dan equipment. Jadi kalau, kasar banget ya suaranya. Kalau bawa equipment dan mungkin 4 orang, seharusnya comfortnya lebih dapat. Tapi kan mobil ini rencana tidak untuk mining, untuk promotion branding Isuzu. So coba kita bisa improvement nggak di Max ini. Dan sekali lagi, kita YouTuber yang non endorsement, saya tidak terima endorsement dari ATPM dan lain-lain. Jadi saya bebas mau ngomong apa tentang mobil ini. Aku nggak tahu ya kenapa dari pabrik itu keluar suspensi yang seenak ini. Kenapa OEM itu nggak mau belajar sedikit dari produsen aftermarket biar jual mobilnya, sales jual mobilnya itu lebih mudah. Karena kalau posisi standar seperti kemarin itu yang kita tadi test drive, beneran nggak enak mobil ini. Tiap gerunjalan kerasa dan lain-lain. Nah, ini kan kita sudah upgrade suspensi ke Oldman MU dari Australia yang full set. Jadi per depan diganti, shock belakang diganti, coil spring depan ganti, dan leaf spring belakang diganti. Nah, waktu saya buka pertama kali per belakang itu, dia originalnya 3 lapis. Yang Oldman Emu 5 lapis dengan 2 helper spring di bawah. Jadi total 5 daun. Lebih banyak kan? Kok bisa ya kenaikannya lebih enak? Nah, itu loh yang OE seharusnya belajar. Nah, mobil ini kita lihat interiornya ya. Ya jangan salah, ini bukan mobil luxury SUV atau luxury pickup. Nggak ada namanya kulit. Imitasi kulit pun tidak ada. Semua hard plastik. Tapi kalau untuk mobil off-road, mobil mining ya seharusnya seperti ini gitu loh. Bukan yang soft touch semua. Ini kalau sampai kotor, bersihnya mudah. Jadi nggak ada resiko kita dari off-road, kursinya kena air, kena lumpur, keluar jamur. Ini bener-bener praktikal banget. Sampai karpet-karpetnya ini kayaknya disentor air bisa deh. Konsol tengah basic banget, nothing, semua terbuka. Tapi ya, this is enough. Mau perlu apa lagi?
Nah, plafon atas model Blue Drew. Ini kalau masih baru ya oke-oke aja. Tapi begitu kena kotoran, kena tangan, ampun, susah bersihnya. Nah, power mobil ini kalau sudah turbonya kick in di 2500 up, oke tarikannya. Aku nggak tahu ini mesinnya yang 2000 cc atau yang 24. Nanti kita jelasin kenapa kok aku bingung ini mesinnya berapa cc. Dashboard cukup simple banget, but it's enough. RPM dan speedo analog. Saya nggak ada problem dengan analog. Analog itu ngelihatnya cepet, gampang, dan jelas. Beda seperti yang digital yang sekarang ini, full screen, yang kadang-kadang menurut saya malamnya, di malam hari agak ganggu. Sebenarnya mesinnya ini ya pengen lari, tapi shifternya ini loh nggak enak banget. Throw-nya terlalu jauh-jauh, dan koplingnya oh my god dalam banget. Untuk temperatur gauge ya aku kurang suka sih, nggak jelas ini tengah atau mana, agak agak ambiguous nih yang mana ini. Ya oke lah, jelas maksudnya ini posisi setengah, tapi berapa derajat ini nggak tahu. Ya oke, memang banyak mobil yang nggak tahu berapa derajat, tapi I don't know, kecil banget gitu ya. Jadi mereka pede ini nggak bakal overheat. Fuel gauge lebih better karena bar grafnya itu dari bawah sampai atas full. Kalau temperatur hanya satu kotak yang jalan gitu, Ini mobil baru jalan 400 km. Ya mungkin mesinnya belum bener-bener free to run. Steering posisi oke, ada adjustment, ada tempat untuk adjustment tapi nggak dikasih adjustment. Cowakannya ada tapi nggak ada ininya, nggak ada tuasnya, jadi nggak bisa di adjust naik turun. Cup holder kayaknya ada tempatnya tapi ada cup holder, ada, aman. Nah, ini model push, bukan yang tilt turun. AC dingin, not bad, dikasih posisi dari depan, atas, bawah, dan bawah aja. Tapi yang untuk fan di atas ini sebetulnya ada, tapi di block off, gila, ditutup. Jadi kalau ngembun ya good luck. Ada rear deflog. Untuk pindah ke 4H dan 4L ini elektrik ya, dia pakai knob untuk adjust. Ya kalau untuk traditionalist off-roader seperti saya lebih suka tuas yang nggak ada resiko. Suara klaksonnya seperti mobil kecil. Nah, comfortnya ini loh, mobil ini kalau sudah di-upgrade seperti ini untuk jalan Solo, Surabaya, Solo, Jakarta, enak-enak aja. I like this. The ride sekarang enak. Nah, tinggal the power department aja yang perlu dioprek dikit ini. Untuk spek yang ada di price list di websitenya, mobil ini yang manual, cc-nya 2000 cc, diesel, itu 470-an juta. Kalau yang spek up, yang versi rodeo, 497 juta. Jadi selisihnya sekitar ya plus minus 30 jutaan. Nah, tapi di sampingnya situ ada tulisannya lihat promo. Setahu saya mobil ini ya penjualannya kalah dengan Toyota. Jadi saya yakin pasti dapat good deal kalau beli mobil ini. Nah, jangan lupa
saya ini YouTuber yang nggak bisa dibeli. Saya tidak di-endorse dengan Isuzu dan dari Astra. Jadi saya ngomong apa adanya. Kalau masalah harga dan lain-lain, coba cek di dealer-dealer di kota Anda. Sekarang kita lihat sektor mesin. Ini juga misterius. Sampai sekarang saya nggak tahu. Karena di area sini, walaupun di sini tuh ada satu placard untuk yang biasanya ada detailnya nomor rangka, VIN number, Vehicle Identification Number. Di sini ada nomor VIN-nya. Dan sini juga ada nomor VIN-nya. Tapi nggak jelas ini tuh mesinnya mesin apa. Karena mungkin ini special engine. Kok bisa special gimana sih? Kayaknya ini mobil bener-bener spek untuk mining Indonesia. Jadi Isuzu Astra pesen khusus dengan spek seperti ini untuk mining Indonesia. Nah, di sini ada tulisannya kode mesin, tapi saya yakin itu bukan kode mesin tipe mesin ini. Biasanya kan mesin itu ada tulisannya 4JJ1 yang dipakai 3000 cc di Max dari dulu. Itu mesin legendaris. 2KD, 1KD itu lewat. Kalau kita ngomong cumi-cumi darat, yang legendnya itu 4JJ1. Sempat masuk Indonesia, tapi di-discontinue karena mungkin pajak masuk Indonesia dengan cc up to 3000 ini mahal. Terus sempat di down spec cc-nya, sebenarnya bukan down spec sih, beda mesin, kodenya 4JK1. Nah, 4JK1 ini kurang lebih 2400 cc, hampir 2500 cc. Nah, kalau di tuning di Thailand agak jarang dengerin 4JK1 kalau saya loh ya. Jadi kalah sama 4JJ1 karena di cc. Tapi setahu saya 4JK1 itu bisa di stroker sampai ke 4JJ1. Nah, saya belum sempat begitu mainan dengan mesin 4JK1 atau yang ini mesin misterius karena saya lihat di internet ada brosurnya mobil ini, tapi dia nggak jelas mesinnya yang mana karena di price list dan di brosur beda cc. Jelas-jelas kalau di brosur tulisnya 4JK1 2400 cc-an. Nah, tapi di price list ada tulisannya yang double cabin manual standar itu 1998 cc kalau nggak salah. Nah, ini mesinnya yang mana? Di spek brosur tulisannya turbonya VGS, Variable Geometry System. Kalau saya lihat turbo ini nggak ada VGS-nya. Jadi bisa jadi ini yang 1900-an cc, hampir 2000 cc. Karena powernya kok menurut saya kurang gitu loh. Nggak ada bawahnya ini lelet. Up-nya oke, but nothing special. Tapi saya yakin mesin Isuzu ini tuh benar-benar underrated. Pasti bisa di remap. Nah, kalau ownernya mobil ini berkenan, saya pengen remap mobil ini, kasih throttle controller biar mesin ini bangun mulai powernya keluar, tosenya top dan dipakai harian itu enak. So far dipakai ya cukup aja, nothing special, bener-bener nothing special. Kalah sama Toyota Hilux yang sekarang ini ya.
So we shall see, boleh nggak di remap. Kalau overall saya lihat di sini ya plus minus dibanding mobil yang lain. Saya lihat intake-nya ngambilnya di depan, nggak di dalam fender seperti beberapa mobil lain. Ya kalau saya pribadi sih prefer dari depan. Tapi kalau mau lewat off-road yang airnya cukup dalam, ya ini langsung masuk gitu. Kalau yang di fender ini kan masih kena protek sedikit ya kalau menerjang air yang dalam. Airbox size-nya cukup kecil, bikinannya Mahle. Ini pabrik bukan Jepang, ini Mahle. Di sini lihat ada ABS system, booster standar. Boosternya ya single diaphragm, bukan double. Gearbox menurut saya waktu kita ngoper giginya itu tuh travelnya tuh panjang sekali gitu loh, nggak efisien. Jadi kita mau ngejar satu kedua itu terlalu lama, dan koplingnya dalam banget. Aku belum pernah nyoba mobil-mobil baru yang koplingnya sedalam ini. Iya ringan banget koplingnya, tapi kok throw-nya ini bener-bener dalam gitu loh. Intercooler, nah intercooler aku lihat di sini cukup gede. Intercooler di sini biasanya hanya separuh gini ya. Kalau ini bener-bener full, ya walaupun tingginya nggak tinggi-tinggi banget, mungkin sekitar 15 cm, tapi lumayan tebal dan ya itu lebar. Posisinya bagus. Depan sini masih kosong. Ini kebetulan lagi saya buka jadi kelihatan. Nah kita kan Pro-Rock Engineering, making cars with Pro-Rock. Jadi kalau kita lihat mobil, review mobil, ya kita bongkar. Nah bumper kayak sepertinya nggak perlu dibongkar deh, karena dengan buka atasnya ini kelihatan semua. Dan ini kan bukan monocoque, bukan unibody, jadi pasti ada sasis di sini dan di sini. Nggak perlu diragukan kuat nggak kuat. Kalau masalah cross member ya ada, di sini ada cross member ya, nggak gede-gede amat. So safety wise ya ini mobil untuk spek mining. Kalau mau lebih safe ya pasang bumper depan aftermarket. Ya, yang lain posisi filter solar ada di sini standar, fuse box, baterainya juga nggak begitu gede banget. Nah kalau mobil ini dibeli untuk main off-road, untuk area pasang baterai kedua ini agak susah. Nggak tahu mau taruh di mana kalau dual battery system ini. Bener-bener nggak ada tempat. Mau taruh di sebelah situ kena ABS. Kesini ada filter solar, fuse box. Ya mungkin bisa jadi akinya ini harus dibikin dua ke sini, tapi yang kedua juga nggak bisa terlalu besar banget. Kalau Toyota bikin mobil, karena dia tahu spek Australian overland vehicle itu selalu dikasih tempat untuk second battery. Isuzu enggak. Maka itu Isuzu nggak market leader kecuali di Thailand ya, mungkin dia market leader. Di Australia, di Indonesia kalah dengan Toyota. Kalau di Indonesia antara Ford dan Isuzu, mungkin Isuzu masih leading karena Ford baru aja masuk. Kita ngomong double cab ya. Nah interesting di Australia itu mobil yang number one seller itu semua tipe mobil dari MPV, sedan, SUV itu Ford Ranger nomor 1 dan luar biasa. Nah, kalau di Australia antara nomor 1 dan 2 ini sementara ini Ford Ranger, tapi kadang-kadang disalip sama Hilux, kadang-kadang balik lagi. Nah, double cab nomor 3 itu bukan Triton kalau di Australia, yaitu D-Max. D-Max ini followernya cukup banyak, tapi juga lagi dikejar dengan Triton yang baru yang interiornya jauh lebih bagus, mesinnya lebih refine. Nah, interesting di Indonesia ini kok nggak laku. Padahal saya suka modelnya.
Isuzu ini banyak influence dari GM. Awalnya Isuzu D-Max itu di Amerika atau di Thailand itu dijual sebagai Chevrolet Colorado dan modelnya bener-bener Chevy banget gitu. Mobil ini actually saya cukup suka kalau mesinnya nanti bisa di power up ya. Karena setelah berubah suspensi jadi enak banget. One of the best dual cab setelah dimodified, comfortnya itu dapat banget. Nah, moga-moga kita bisa ke depan kalau mamanya banyak yang mau modif si D-Max ini, personalnya dibikin short throw. Mungkin di Thailand ada yang bikin short throw shifter dan couplingnya itu loh, nggak tahu. Kalau coupling gimana caranya bikin travelnya lebih pendek? Ya mungkin mechanical-nya harus dirubah. Isuzu D-Max tipe ini ya tipe mining spec 4x4 D-Vlog. Ini menurut saya jadi satu platform yang cukup bagus untuk mobil off-road atau mobil overland. Karena pengalaman saya masang ban ukuran 285, 75, bukan 70 ya, rank 17 di mobil Hilux dan mobil yang lain, apalagi Navara, itu sangat susah. Kemarin kita suspensi sudah pakai Oldman Emu, nggak susah. Ya oke, ada modifikasi sedikit di area depan yang seperti tadi kita sudah cover ya, sini dan sini. Tapi sangat minimal. Yang mobil lain harus pakai bumper aftermarket dan lain-lain. Dan dengan velg dari kita, yang velg Paco, model Dakar ini, looks-nya tuh pas banget. Padahal ini bener-bener nggak ada apa-apa, footstep nggak ada, dan pengaman belakang ini komersial banget. Tapi the look itu tuh sejak kita lifted dan ganti ban velg itu berubah total. Nah sekarang imagine kalau udah pasangin footstep custom, bumper custom, roof rack dan lain-lain, it's a cool car. Bukan review produk kalau kita nggak ngetes ketebalan cat, ketebalan plat, dan ketebalan kaca. Kita tes dulu 0,28. Oke, next kita cek ketebalan kaca. Ini udah pakai kaca film, jadi kita hati-hati ngukurnya nggak kena kaca filmnya. 3,53. Lumayan tipis. Kita buka kap mesin dulu dan cari plat yang nggak double. Kadang susah, kadang gampang. Nah, ini mungkin bisa ini. Kita nolkan dulu. Yang sini aku dapat 1,16. Kalau yang sini saya dapatnya 0,87. Kita coba tempat yang lain. Kiri kanan beda ya mas ya. Tadi 1, ini nggak sampai 1 piye.
Ini 0,8 juga, 0,87. Nah, mobil ini kan tadi saya sudah info setelah kita road test, harganya 476.250.000. Tapi kalau pakai promo code PROROCK yang ada di bawah description ini, dapat diskon 80 juta. Siapa tahu dapat diskon lebih ya, coba ditawar aja. Tapi 80 juta not bad. Karena mobil-mobil Hilux yang bekas pun harganya lebih mahal. Dan overall setelah kita modified dikit-dikit aja, looks cool. Dengan lampu fog lamp yang saya taruh di sini, yang pas lubangnya untuk membantu high beam dan low beam. Dan juga ada yang lampu rigid yang kita masukin di belakang bumper ini. Yang look stealth tapi good. Tadinya bumper mau kita cat, tapi setelah saya diskusi sama temen yang punya mobil ini, looks okay like this. So anyway, kalau if you wanna save money, ya klik the link below. Dan once again, saya nggak dapat endorsement dari Isuzu. Saya cuman reviewer yang honest. See you in the next video.